Ya, jadi topik kita adalah sistem manajemen database ya. Nah, dalam hal ini pertama kalinya marilah kita lihat dulu terlebih dahulu konsep dasar dari manajemen database itu sendiri gitu ya. Konsep dasarnya apa saja sehingga sistem manajemen database ini kita pelajari di S1 akuntansi gitu ya. Kenapa itu dipelajari gitu ya? Baik. Jadi database ini memang tidak lepas ya semuanya dari era computerized ya, bukanlah hanya era computerized ya, tetapi juga sudah mengarah pada ini ya, sudah mengarah pada era digital ya, sehingga database ini makin punya peranan ya, punya peranan di dalam transaksi bisnis ya, dan juga transaksi akuntansi. Ya. Nah, jadi dalam hal ini tipe dari apa itu database, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, maka terlebih dahulu kita bahas dulu, gitu. Apa itu database? Ya, jadi database itu adalah hubungan ya antara satu file dengan file lainnya yang terhubung atau juga berelasi, ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan database, ya. Jadi hubungan antara file satu dengan file lainnya. Nah, jadi di sini tipe dari database ya dan juga aplikasi dari database mengandung ya kontennya terdiri dari numerik, angka ya, dan juga teks, huruf. Nah, jadi abjad. Nah, jadi bisa berupa angka, bisa berupa abjad. Itulah isi dari database. Dan juga database itu multimedia. Ya, jadi multimedia di mana media apa saja itu membutuhkan dari database, mulai dari koran, ya, surat kabar, aplikasi komputer, ya, dan semuanya ya itu ada database-nya, ya. Dan untuk bisa dikoneksikan ya dengan yang namanya Geographic Information System (GIS), ya, artinya secara geografis ya itu bisa terkoneksi. Dan juga apa ya, yang dalam lingkup yang lebih luas disebut dengan data warehouse. Ya, artinya gudang data. Ya, database itu yang lebih luasnya namanya gudang data. Dan database itu bisa diperbaharui. Ya, jadi perbaharuinya bisa secara real time ya dan juga bisa secara aktif ya setiap saat. Nah, itu. Jadi definisi dasarnya ya database itu adalah itu tadi ya, hubungan antara file satu dengan file lainnya atau related data ya. Nah, jadi di situ hubungan antar data. Nah, jadi kalau katanya data itu merupakan fakta ya yang direkam, yang punya makna. Ya, have and implicit ya. Jadi maknanya secara implisit. Jadi bukanlah eksplisit. Ya, kemudian juga minimal. Ya, artinya bagian dari secara keseluruhan ya tersimpan di dalam database ya. Jadi for example itu student grade and transcript. Nah, misalnya IPK mahasiswa gitu kan. Itu gambaran dari database. Kenapa? Kenapa IPK atau juga transkrip nilai itu dan database dari mahasiswa? Ya karena sudah merangkum nilai dari tiap mata kuliah ya, yang itu di dalam transkrip. Kemudian juga database management system (DBMS). Ya, jadi DBMS database management system itu adalah satu aplikasi ya. Satu aplikasi yang menggerakkan dari database itu sendiri. Ya, satu aplikasi yang menggerakkan dari database itu sendiri. Dan database system itu adalah ya DBMS software ya, database management software yang bersama-sama ya yang menghubungkan antara data satu dengan data lainnya. Jadi data lainnya terhubung ya karena ada di DBMS ya, database management system. Jadi ada sistemnya. Jadi bukan hanya kumpulan data, ya, jadi bukan hanya kumpulan informasi ya, tetapi ada sistemnya yang namanya DBMS ya. Nah, secara fungsional fungsi dari DBMS itu meliputi ya tipe data, struktur data, dan konten data.
Ya, kemudian juga construct ya, atau juga bagian dari database itu tersimpan ya di dalam namanya media penyimpanan medium sekunder, secondary storage medium ya, dan juga manipulating database. Ya, manipulating database ya, query ya, generating report, insertion, deletion, and modification content. Dan juga concurrent processing, sharing by of user and program. Nah, jadi di situ diproseslah secara dalam kondisi waktu tertentu dan didistribusikan ya kepada para pengguna ya melalui beberapa program-program ya. Nah, dari tipe-tipe dari database itu sendiri, tipe lainnya adalah ya sebagai alat protect ya, sebagai alat protect dan juga alat keamanan ya. Jadi kalau sudah punya database berarti kita sudah protect data ya, dan kita sudah melakukan pengamanan data ya, dan juga active processing ya, to take internal action on data ya. Jadi secara aktif prosesnya ya ini ya, data itu tadi ya, bagaimana data itu diproses. Nah, itu namanya di dalam DBMS ya. Presentation and visualization. Ya, jadi DBMS itu fungsinya memvisualisasikan ya data. Misalnya tadi data IPK ya, yang mengambil sistem manajemen database ini berapa orang? Ya, misalnya di sini kalian ada berapa orang tadi? 18 ya? Mohon maaf Pak, Ya. teman-teman ada yang di waiting room Pak, minta di accept. Baik. Makasih Pak. Ya. Sudah ya, sudah saya add semua tuh. Ya Pak. Oke. Dan kita lihat example of database ya, contoh dari database secara konsep ya, model konsep. Ya, bagaimana mini world ya, dunia kecil ya dari lingkungan universitas. Ya, jadi kalau universitas itu apa aja sih komponennya? Ya, komponen universitas itu pertama ada mahasiswa, ya kan? Ada mata kuliahnya, ya kan? Ada jurusannya, ya, ada departemennya, ya, ada dosennya. Nah, itu adalah namanya entitas, ya. Jadi misalnya mahasiswa entitas nggak? Entitas, ya. Dosen, entitas nggak? Entitas, ya kan? Departemen, ya, orang yang mengelola departemen, entitas nggak? Entitas, ya. Ya, the above could be expressed, ya, the entity relationship. Jadi terdapatlah hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya, ya. Some mini-world relationship, nah, jadi hubungannya adalah, ya, misalnya tadi jurusan dengan mata kuliah, ada nggak hubungannya? Pasti ada ya. Student dengan section, ada nggak hubungannya? Ada ya. Atau hubungan antara student dengan departemen, ada nggak hubungannya? Pasti ada. Hubungan mahasiswa dengan dosen ada nggak? Ada, ya. Oke ya. Nah, kemudian juga untuk nama-nama yang ikut di Zoom ini, ya dibuat nama aslinya ya. Jadi kalau nggak ada nama aslinya, nggak saya rekam nanti sebagai kehadiran ya. Ya, tolong dibuat nama aslinya. Kalau nggak nama aslinya, maka nanti nggak terekam ya sebagai bukti kehadiran. Itu ya. Nah, main characters of the database approach. Ya, apa sih karakteristik utama dari database itu? Ya, karakteristiknya self-describing nature to database system. Ya, jadi sebagai katalog itu yang menggambarkan dari database. Ya, jadi katalog yang mendeskripsikan metadata dan juga insulation between program and data. Ya. Jadi sebagai menggerakkan dari data, di mana data-data itu bersifat independen ya. Jadi data itu bersifat independen, sehingga karena dia bersifat independen maka bisa digerakkan. Digerakkan oleh apa? Yang namanya DBMS ya. Dan juga karakteristik dari database adalah data abstraction. Ya, karena namanya kumpulan data, maka disebut dengan model data. Jadi model data yang hide storage detail ya. Detailnya ditutupi ya, nggak nampak, dan disajikan oleh user
yang disebut dengan secara konseptual ya. Dan mendukung support ya multiple view of the data. Jadi ribuan orang dalam satu waktu misalnya jam 3 gitu kan mau mengakses YouTube videonya video pembelajaran database. Bisa nggak? Bisa. Ya artinya kenapa bisa itu? Ya karena didukung oleh database YouTube. Ya support of multiple view ya of the data. Itu menunjukkan ya YouTube itu adalah model dari database yang multiple ya. Dan juga sharing data bisa memungkinkan ya. Bisa mendistribusikan data dan multi user transaction processing. Nah, jadi dalam hal ini data itu bisa diperbaharui secara berkala, ya kan? Yang disebut dengan namanya OLTP, Online Transaction Processing, ya, sebagai bagian utama dari database itu, gitu ya. Database user penggunanya siapa saja? Ya, jadi pengguna dari database itu adalah, gitu ya, actors yang disebut dengan actors on the skin, ya kan? Actor on the skin yang mengembangkan aplikasi tersebut, gitu ya. Nah, sekarang yang mengoperasikan dari database siapa aja? Jadi secara teori, orang yang mengoperasikannya atau disebut dengan actor of the skin dari database, disebut 3 ini. Gitu ya. Yang pertama, DBA, Database Administrator. Jadi DBA ini fungsinya apa sih? Ya, fungsinya adalah bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang pihak-pihak yang mengakses dan mengkoordinasikan serta memonitoring perangkat lunak, perangkat keras, dan juga pengendalian yang digunakan. Ya. Kemudian juga database designer. Ya, jadi database designer itu menghubungkan antara, gitu ya, end user, ya pengguna akhir, dan juga yang dibutuhkannya. Nah, dan jadi disebut DBA, database designer dan end user. End user itu memang udah penggunanya, ya, pengguna query, ya pengguna report. Nah, kemudian end user pun dibagi dua lagi, gitu ya. Dibagi dua lagi, yaitu apa? Casual dan naive or parametric. Casual itu apa? Ya, casual itu adalah bahwasanya end user itu orang yang end user tipenya casual adalah dia hanya mengakses database ketika apa? Ketika dia butuh saja. Ketika misalnya tidak memerlukan, nggak mengaksesnya, gitu ya. Sedangkan naive parametric ya dalam hal ini adalah make up large section ya, the end user population. Artinya di situ mereka merupakan pengguna ya, yang merupakan fungsinya terhadap dari suatu database yang dalam hal ini adalah example yaitu teller bank, gitu ya. Kenapa dia teller bank itu dikatakan usernya database ya? Ya karena dalam hal ini fungsinya adalah beraktivitas terus-menerus sama ya. Tujuannya adalah mengeluarkan uang dan menerima uang ya. Ya itu dikatakan user dari database, penggunanya disebut dengan naive parametric. Atau juga sophisticated. Ya, seperti orang bisnis analyst. Ya kalau seperti saya dosen ini sebagai apa? Ya sophisticated user dari database. Ya artinya menggunakan tool-tool dari software database itu ya tujuannya apa? Mengolah data gitu ya. Kemudian user dari database yang lain adalah standalone. Ya, standalone di sini adalah gitu ya? Most maintain personal database ya to ready package gitu ya. Baik. Ada yang mau kita diskusikan silakan. Any question? Nah, kemudian kita lihat keuntungan menggunakan dari database. Ya, kalau keuntungannya pertama kita dapat mengendalikan ya yang namanya redundant. Apa itu redundant? Kalau tes yang sering tes TOEFL sering gitu kan, carilah kalimat yang redundant. Apa itu redundant? Silakan. Silakan. Redundant.
tumpang tindih data, ya kan? Jadi kalau ada database misalkan nama orang ya kan yang bernama Irwan, Jalan Sisingamangaraja Medan, banyak nggak? Banyak, gitu ya. Banyak yang namanya Irwan. Tetapi, gitu ya. Tetapi apakah tumpang tindih yang namanya Irwan? Bisa aja tumpang tindih ya kalau database-nya tidak diupdate, gitu ya. Irwan Ritonga, Irwan Siregar, yang mana? Irwan yang mana? Ya, artinya dengan database itu mampu di redundant lah tumpang tindih data itu. Kemudian juga sharing of data among multiple user. Ya, mendistribusikan data dengan apa ya? Dengan multiple user, artinya banyak penggunanya. Nah, jadi sekalian bersamaan ya bisa gitu ya. Dan juga restriction authorized access data ya, adanya pembatasan ya orang yang mengakses. Dan juga providing percentage storage for the program object. Ya, tersedianya ya media penyimpanan dari suatu pemrograman ya. Dan juga providing storage structure of efficient query processing ya. Advantage of using the database approach ya, keuntungan yang lain adalah providing backup recovery service ya, bisa membackup jasa, kemudian juga multiple interface different class user, kemudian juga yang hubungan kompleks bisa ditanggulangi, kemudian juga enforcing integrity contains ya, dan juga drawing inference and action using. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga additional implication using database ya. Implikasinya itu tadi ya. Kalau sudah dengan database itu secara potensial ya, hal-halnya semuanya berlaku standar. Misalnya apa? Ya, misalnya kalau sudah ada database berarti ada apa gitu ya? Ada syarat ya, yang bisa diinput, mana yang tidak bisa diinput. Contohnya EKTP gitu kan. EKTP kan udah penting sekarang ya. Kalau dulu orang nggak menganggap penting itu KTP. Kenapa? Kalau dulu orang bisa KTP-nya 3, 4 gitu ya. Sekarang 1. Kenapa? Karena sudah database ya, sudah EKTP elektronik ya. Dan juga reduce application development time ya. Bisa mengurangi masa waktu pengembangan. Oke, kemudian juga fleksibel ya database itu. Kemudian juga available, bisa digunakan. Kemudian juga ekonomis ya, murah. Kemudian historis dari pengembangan dari teknologi database itu tahun 60-an lah. Awalnya tahun 60-an, tahun 70-an berkembangnya relational database system, ya kemudian juga object oriented application dan juga berkembangnya e-commerce gitu ya. Kemudian juga neo functionally being database di BMS, ya artinya di situ fungsional baru yang berkembang ya lahirnya karena adanya di BMS itu meliputi apa? Adanya scientific application, ya aplikasi ilmiah. Ada juga image storage and management ya. Ada juga audio and video data management ya. Kemudian data mining. Ya. Kemudian spatial data management dan juga time series and historical data management. When not do use database ya, kapan nggak digunakan dari database itu ya? Pertama, adanya main inhibitor cost ya, karena kalau menggunakan database mahal. Ya kalau misalnya jual bakso pakai database relevan nggak? Ya nggak relevan gitu kan. Mendingan manual aja. Ada uang, terima uang, ya antongi gitu kan. Kalau pemiliknya, kalau pakai database ya repot deh. Gitu ya. Dan juga when database may be unnecessary, gitu ya. Ya ketika dari DBMS itu ya suatu hal yang tidak biasa. Ya, tidak biasa yang nggak usah, gitu ya. Kemudian juga ketika dari database itu may suffice, ya artinya di situ nggak bisa dihandle ya untuk menghandle kompleksitas data dalam pemodelan ya. Nah itulah topik kita. Silakan ada yang mau bertanya pada topik ini? Silakan adik-adik sekalian. Any question?
Oke, kalau nggak ada itu aja lah ya perkuliahan kita deh ya. Pak, ini untuk absensinya di screenshot, Pak. Ya, absensinya di apa kan ya? Di print screen kan dan di uploadkan ya di Google Classroom ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Any question? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada itu aja ya, saya kira ya. Ya, baiklah kalau tidak ada itu saja lah ya perkuliahan kita adik-adik sekalian. Lebih dan kurang kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, Terima selamat sore kasih. nih, sehat-sehat semuanya ya. Terima Ya, kasih, Pak. Pak. Iya, Bapak juga, Pak. Ya, Pak. Stay safe, Pak. Jaga kesehatan, Pak. Ya, selalu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke.